Om Swastiastu. Assalamualaikum, saudara se-Indonesia. Salam sejahtera, saudara se-Indonesia. Namo Buddhaya, saudara se-Indonesia. Kembali lagi di channel kita Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia ya. Salam NKRI. Salam NKRI. Oke, masih bersama saya Yogi dan saya Gus Robin Aja. Kali ini, di episode kali ini kita akan membicarakan suatu hal yang menarik, yaitu bagaimana sih dengan orang yang menikahi benda mati, gitu ya anggapannya ya. Yang paling banyak kejadian ini mungkin bisa dibilang mitos dan fakta ya. Mitos dan fakta ya. Tapi sebenarnya ini benar-benar terjadi, fakta terjadi. Fakta ya, anggap fakta, bukan mitos lagi tapi fakta ini. Bukan hanya di fakta menikah dengan, bukan hanya di masyarakat kita, tapi ada juga di masyarakat luar sana. Jadi ini saya sudah rangkum sih sendiri ini. Ada beberapa pernikahan yang sangat aneh, di mana pernikahan itu kan seharusnya sesama manusia ya, antara si A dengan si B gitu menikah. Ya, nanti saya jelaskan ya, itu secara gini dulu, mungkin seperti yang ada di luar mungkin. Ini ada yang menarik ya, yang saya dapatkan dari sebuah situs. Ada yang menikah dengan MacBook Pro. Apa tahu itu MacBook Pro? laptop Apple. Oh, laptop ya, bagus ya, lah. Laptop Apple ini ada seorang wanita asal Inggris bernama Hermione Way memaksa pemerintah Inggris untuk melegalkan pernikahannya dengan sebuah MacBook Pro berukuran 17 inci yang dipanggilnya dengan nama Alex. Terus kalau MacBook Pro-nya rusak, mati dong. Ya. Oh gitu ya, oke. Digebukin aja MacBook Pro-nya biar dia marah. Ya, terus ini ada menikah dengan roller coaster, makin aneh ya. Ada juga menikah dengan mannequin. Tahu mannequin? Boneka. Ya, boneka yang dipajang di toko-toko busana biasanya. Terus ada juga di sini dengan menikah dengan tembok Berlin. Wah, ini tahun 1979, lama sekali. Tembok Berlin kan sudah ambruk sekarang ya, sudah dihancurkan. Menikah dengan bantal. Ya, semakin hari semakin bagus saja isi otaknya yang menikah seperti ini. Ada juga menikah dengan iBook. Ini mungkin maksudnya buku elektronik ya, iBook ini. Menikah dengan mesin ada juga. Dia menikahi Volkswagen Beetle, mobil loh. Ya. Dinikahi sama dia. Ya, masih daripada bantal ya. Ada juga menikah dengan radio. Ya. Menikah dengan sendok nanti. Menikah dengan Barbie. Oke, pernah juga saya dengar. Menikah dengan karakter anime. Ini di Jepang nih. Ada juga saya pernah dengar itu yang beberapa waktu lalu menikah dengan karakter anime visual ya. Namanya kalau nggak salah Hatsune Miku. Menikah dengan Hatsune Miku. Itu karakter virtual ya. 3D itu ya, karakter 3D. Sebenarnya gimana, Gus Robin? Kalau di Bali sendiri ini ada yang menikah dengan keris ya. Itu sebenarnya gimana? Begini ya, melanggar kodrat katanya. Kalau saya tanyakan, makanya saya membuat konten ini biar tahu saja. Tuhan menciptakan manusia dan alam itu sudah ada kodratnya. Manusia dengan manusia, hewan dengan hewan. Benda mati tidak akan pernah menikah. Tumbuhan tidak bisa menikah, benda mati tidak bisa menikah, tapi hewan bisa menikah. Tapi pernikahan liar kalau hewan, tidak ada upacaranya. Tapi kalau manusia pasti pernikahan resmi, ada upacaranya. Dan harus sama-sama manusia, laki dan perempuan. Jangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan melanggar kodrat. Meskipun sesama manusia, harus laki-laki dengan perempuan. Titik sebesar 10 kali matahari ya, titiknya sebesar Betelgeuse ya. Ya. Jadi kodratnya seperti itu. Ini tetap akan melanggar kodrat di atas sana dan dosa ya. Oke, itu kan ada yang namanya LGBT ya, sangat dosa ya katanya. Dosa. Ya, itu percaya sesuatu sih ya. yang melanggar kodrat pasti dosa. Apalagi manusia menikah dengan binatang, tetap juga dosa ya. Dosanya apa maksudnya? Melanggar kodrat Tuhan. Dosanya itu melanggar aturan Tuhan, karena Tuhan mengatur manusia menikah dengan manusia, bukan dengan benda mati atau binatang. Jadi contohnya kita melanggar aturan dari
pemerintah, apakah kita dapat hukuman? Iya, dapat. Nah, sudah seperti itu. Kita melanggar aturan dari Tuhan, pencipta kita sendiri. Ada undang-undang yang di atas melanggar ya. Ada undang-undang, memang benar. Undang-undang di akhirat ada. Ya. Jadi, nah begini. Kalau orang Bali kan ada lagi satu. Itu tadi kan entah itu menikah dengan kapal pesiar, kapal selam, ataukah asteroid, atau planet Jupiter, menikah dengan planet Jupiter. Itu saya tidak pikir ya. Nah, ini ada juga kasus yang ada di Bali juga sedikit tentang orang yang hamil. Terus orang ini tidak diakui kehamilannya. Kebanyakan seperti itu. Saya dengar seperti itu sih. Oh, ini cerita ya? Bahwa dia kan berhubungan di luar nikah, terus hamil. Orang yang menghamili ini tidak ingin mengakui anaknya itu. Mungkin dengan orang luar negeri atau orang yang tidak dikenal. Dia kabur, laki-lakinya kabur. Yang wanita ini akhirnya menikah dengan keris, agar anak yang ada di kandungan itu punya orang tua, punya ayah. Sebenarnya ini tidak boleh. Bagaimana caranya? Ya kita asuh anak itu seperti biasa. Carikan ayahnya manusia, atau menikah lagi dengan orang lain. Carikan orang tuanya yang mau mengakui anaknya itu, boleh. Yang jelas manusia ya, laki-laki juga. Atau mungkin ya tidak menikah gitu ya. Tidak menikah. Ya lebih baik menjadi single parent gitu. Ya, supaya nggak dipaksa-paksakan gitulah ya. Ya, ini aneh sih sebenarnya. Iya. Kenapa ke keris itu? Sudah. Kenapa nggak ke garam aja? Atau gula, kopi mungkin. Wah, buat kopi dong. Nah, kalau misalkan nih, itu kan orangnya ya yang melakukan, yang menikahkan gitu. Apa yang terjadi? Misalkan ada orang yang menikahkannya. Yang menikahkannya, apakah dosa? Dia hanya menuruti apa kata yang mau menikah. Yang menikahkan tidak pernah dosa. Karena pada dasarnya yang menyuruh menikah itu kan bukan yang mengupacarainya, tapi orang itu sendiri ya. Betul. Jadi nggak ada dampaknya. Nggak ada dampaknya ke orang yang menikahkan. Tetap yang ada dampaknya orang yang melakukan itu pernikahan. Terus misalkan kalau kita yang menikahkan benda mati dengan benda mati gitu. Dosa. Oke. Nggak bisa benda mati. Saya menikahkan batu A dengan batu B, silakan menikah. Nggak bisa. Nggak boleh juga ya, dosa. Kodrat Tuhan tetap manusia menikah dengan manusia, laki dan perempuan. Tidak boleh diubah-ubah. Kalau mau mengubah, Anda saja jadi Tuhan. Katanya seperti itu. Oke. Kalau misalkan si laki-laki ini berubah gitu jadi perempuan, transgender misalkan, terus menikah dengan laki-laki, itu gimana? Sebenarnya itu pernikahannya katanya tidak, kenapa? Tapi ketika dia berubah wujud menjadi laki-laki, itu sudah melanggar kodrat. Tetap dosa juga jadinya. Berubah menjadi laki-laki? Berubah menjadi perempuan. Nah, ketika dia berubah jadi perempuan, mengubah kelamin atau mengubah tubuh, transgender, itu sudah dosa. Terus kalau sudah menikah, dosa juga jadinya. Double ya jadinya. Jadi dia seperti tidak menerima apa yang telah diciptakan oleh Yang Kuasa. Apa yang diberikan gitu ya. Tidak bersyukur itu juga dosa. Ada aturan-aturannya di sana. Karena manusia itu sebenarnya tidak boleh operasi. Mengubah tubuh, operasi. Kalau mengubah gaya rambut boleh, seperti saya ya. Boleh saya. Apa ya artinya mengubah gaya rambut? Yang tidak boleh diubah, contohnya, kecuali satu, garis bawah, cacat. Contoh, ini cacat dia, sulit untuk bernapas, akhirnya dia ubah, tidak apa-apa. Ada pengecualiannya. Jika cacat, nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah normal, biasa saja, kegedean sedikit hidungnya dioperasikan, nggak bisa gitu. Kecuali Anda punya pahala luar biasa, nanti baru bisa ditukar di sana. Tetap saja pahalanya akan habis banyak untuk membayar itu. Dosanya ya. Yang bisa membayar dosa hanya pahala. Jadi memang kodratnya seperti itu ya? Iya. Jadi kita jangan melanggar kodrat dah yang sudah ada gitu. Intinya kita jalanin hidup saja. Mungkin budaya tetap budaya, tapi kita berpikir juga. Mungkin zaman dulu itu ada, itu karena mereka itu kepencil
Ataukah dulu kerisnya terlalu sakti, jadi mereka melakukan itu? Kan zaman dulu melakukan tersebut. Mungkin belum ada pengetahuan sepintar kita sekarang. Nah, ada beberapa kisah zaman dulu yang tidak bisa kita gunakan di kehidupan sekarang. Ya, mungkin pengetahuan saat itu belum mencukupi lah. Belum sampai sekarang lah ya. Ya, tahulah dulu kan sekolah masih sulit dua ya. orang ya Masih bisa kesulitan sekolah. Zaman dulu bisa sekolah, bisa belajar. Ya, namanya juga zaman dahulu ya. Nah, itu maksudnya. Nah, boleh percaya, boleh tidak. Dan jika sudah terjadi seperti itu, bagaimana? Ya, minta ampun sebelum waktunya tiba ya. Sebelum waktunya tiba, minta ampun di tempat suci. Dan kalau bisa yang mencari pasangan yang satu kodrat, yaitu manusia dengan manusia, laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. Carilah itu. Ya, dengan benda mati ya. Kalau dengan mayat itu kan benda mati juga. Sama mayat juga ya? Sebenarnya benda mati juga karena sudah mati. Iya. Meskipun dulunya benda hidup, maksudnya meskipun dulu makhluk hidup manusia, tapi ketika meninggal mayat akan menjadi benda mati. Tetap saja sama, melanggar kodrat. Tidak boleh. Meskipun cinta kita cinta sampai abadi, tidak boleh. Itu dosa juga. Terkecuali kita meninggal, kita dinikahkan di sana di dunia, di akhirat bisa. Kok misalkan binatangnya dirubah jadi manusia gitu, transhuman, apa namanya ya? Itu sulit sekali karenanya menurut di atas. Kalau pahalanya luar biasa bisa. Apapun bisa diubah di atas, apapun bisa diciptakan di atas. Di alam gaib itu beda dengan alam manusia. Bisa menciptakan rumah, istana emas. Apalagi cuma binatang ubah jadi manusia bisa. Roller coaster saja bisa jadi manusia kalau berkehendak yang kuasa Tuhan. Karena malaikat atau dewa itu diberikan kekuatan oleh Tuhan, jadi gampang. Tapi pahalanya dulu yang besar. Oke, tadi kan ngomonginnya benda mati ya. Tapi gimana kalau menikah dengan astral? Itu melanggar kodrat juga. Juga ya. Dengan hantu itu, dengan setan. Dengan setan melanggar kodrat. Pernikahan dengan makhluk gaib ya. Nah, makhluk gaib menikah dengan makhluk gaib. Manusia menikah dengan manusia. Pokoknya yang sesuai dengan kodrat Tuhan lah. Ya. Kalau nggak sesuai ya itu udah jadinya. Ya, kalau dengan misalkan nih menikah dengan roller coaster itu kan ya. Ini kan sudah melanggar kodrat ya. Tapi kalau si manusia sendiri ini melakukan hal yang banyak banget kebaikan, atau dia melakukan membuat panti asuhan ya, gitu misalkan. Kebaikan. Membuat apa namanya menolong ya, dosanya orang. Akan terhapus. Tabungan dan hutang. Hutang itu saya anggap dosa. Tabungan itu adalah pahala. Kalau tabungannya lebih besar daripada hutang, pahalanya lebih besar daripada dosa, ya bisa dibayar. Oke. Terus di dunia sana jika ingin dia menjadi seorang manusia bisa saja. Roller coasternya jadi manusia. Tapi ya bisa dibayangkan sih. Begini, nggak roller coasternya itu di dunia nyata jadi manusia, tapi di dunia gaib itu roller coaster itu di sihir dulu ada roller coaster besar, habis itu disihir lagi baru ada jadi manusia gitu. Dibentuk dulu gitu ya. Bentuk dulu. Bukan jiwa dari roller coaster tersebut diambil, bukan ya. Karena masing-masing ada malaikat yang bertugas membangun, ada malaikat yang bertugas menghancurkan, dan ada malaikat yang bertugas untuk makanan, untuk cinta, untuk rezeki, semua jenisnya ada. Oh, banyak jenis malaikat berarti? Banyak. Dewa pun seperti itu. Ada dewa yang bertugas di bagian ini. Kalau dewa saya tahu kan. Itu sama sistemnya, sama. Menterinya banyak. Karena Tuhan menterinya banyak. Ya, pembantu Tuhan ya. Pembantu Tuhan. Mungkin menteri Tuhan itu berbagai macam. Oke, singkat saja mungkin pembahasan kita kali ini ya. Tentang menikah dengan benda mati. Itu tadi banyak, ada yang menikah dengan MacBook Pro, laptop loh. Ya, jangan saja menikah dengan yang apa mungkin Pikachu, mungkinnya menikah dengan Pikachu. Tanah liat, menikah dengan tanah liat, nanti kan aneh mungkin ya. Ya, itu kan menikah dengan karakter mungkin ya. Menikah dengan lumut. Menikah dengan Mickey Mouse gitu ya. Ganggang. Oke, jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Kunjungi media sosial kita, Instagram, Facebook, dan Twitter. Kalau ada ya suatu hal yang ingin kita bicarakan, boleh kan teman-teman komentar di bawah. Ada pesan yang lain lagi? Tidak,
Semoga saja tidak ada yang aneh-aneh lagi ya pernikahannya suatu hari. Menikah dengan lukisan gitu. Kereta api atau rumput ya, menikah dengan rumput. Rumput yang bergoyang ya. Oke, saya Yogi. Saya Gus Robin Ajah. Maksudnya Gus Robin OMG, Gus Robin BTS Lover, Gus Robin Army ya. Banyak banget ya. Brahma Santi. Om Santi 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 Om. See ya.